Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bertemu untuk bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyapa dan berterima kasih kepada pemirsa yang selalu setia mengikuti channel kami. Harapan kami semoga semuanya sehat, berbahagia selalu di dalam Tuhan. Dan jika saudara-saudara merasa terberkati, silakan untuk di-like, di-share video ini kepada orang-orang terkasih agar menjadi berkat juga bagi mereka. Dan bagi saudara-saudara yang baru bergabung di channel kami, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah memilih channel kami. Dan jika berkenan, silakan untuk di-subscribe dan diklik tanda loncengnya untuk berlangganan secara gratis, sehingga pemirsa mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu ketika kami mengupload video-video terbaru. Saudara-saudaraku, mari kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan saat ini yang diawali dengan membuka Alkitab kita dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Di sana dikatakan, "Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.' Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, 'Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.' Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, 'Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.' Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi." Saudara-saudaraku, manusia diperlengkapi Tuhan dengan keinginan dan kehendak. Hal ini melahirkan dorongan-dorongan tertentu dalam diri manusia untuk menghendaki dan melakukan sesuatu. Kreativitas juga tercipta melalui keinginan dan kehendak. Tanpa adanya keinginan atau kehendak, manusia tidak punya dorongan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Sebagai anugerah dari Tuhan, tentu saja manusia harus mensyukuri hal ini. Tidak semestinya manusia menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, seperti yang ditunjukkan dalam bacaan Alkitab hari ini. Sebab apabila hal itu terjadi, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan meminta pertanggungjawaban kita. Saudara-saudaraku, kisah Menara Babel memperingatkan kita agar tidak salah menggunakan keinginan dan kehendak kita. Pada saat itu mereka merencanakan sesuatu yang lahir dari keinginan mereka sendiri, yaitu mencari nama agar jangan terserak ke seluruh bumi. Maksudnya mereka tidak ingin menyebar luas ke seluruh dunia. Mereka ingin menjadi otonom, ingin menjadi independen, lepas dari Allah. Gantinya mereka ingin menentukan jati diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin tunduk kepada Allah. Mereka berusaha untuk tetap tinggal bersama-sama dan bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Mereka mengira diri mereka lebih bijak daripada Allah, sehingga dengan keinginan tersebut mendorong mereka untuk membuat sebuah kota dengan sebuah menara yang menjulang tinggi sampai ke langit. Akan tetapi usaha tersebut sia-sia. Sebelum tercapai tujuan mereka, Allah turun tangan dan menghentikan kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan rencana Allah.
Saudara-saudaraku, kita memiliki kehendak dan keinginan yang tiada terbatas. Namun tidak semua keinginan tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang harus kita waspadai, karena keinginan tersebut bisa saja merupakan cobaan yang manakala telah dibuahi dapat melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Untuk itu hendaknya setiap keinginan yang kita miliki haruslah sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kekal, Bapa yang maha mulia, kami datang memuji membesarkan nama-Mu atas kasih karunia-Mu melalui nafas hidup, sehingga kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, begitu juga karya ciptaan-Mu yang ajaib. Terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu melalui bacaan firman yang tertulis dalam Kejadian 11 ayat 1-9 yang dapat membuka mata rohani kami untuk menyerahkan segala keinginan hati kami atas rencana Allah saja. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Allah kami, pemilik kehidupan yang selalu memelihara hidup kami. Engkau juga Allah kami, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani kami. Engkau juga adalah Allah kami, sumber kekuatan dan penghiburan yang selalu menopang dan memberikan jalan keluar ketika kami menghadapi berbagai pencobaan. Engkau juga Allah kami, sumber kasih karunia yang selalu setia mengangkat dan menyelamatkan hidup kami dari lumpur dosa dan menyucikan hidup kami sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang menjadikan hidup kami sangat berharga. Bapa, di pagi ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada, yang saat ini sedang mengikuti renungan bersama-sama. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu kebutuhan dan keperluan kami saat ini. Engkau tahu yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, karena kami percaya Engkau Allah kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Bapa di surga, kami tak henti-hentinya berdoa juga bagi semua keluarga hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan, dari pemimpin-pemimpin di organisasi sampai kepada anggota-anggota jemaat. Bapa, Engkau tahu bahwa setan tidak akan tinggal diam untuk menghalangi, merintangi, bahkan menghancurkan pelayanan hamba-hamba-Mu dengan berbagai cara yang licik, karena dia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Untuk itu Bapa, perlengkapilah kami semua dengan akal budi, kebijaksanaan surga untuk dapat melihat akan kehendak-Mu, serta panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, kesehatan, semangat, dan sukacita surga di dalam pelayanan ini. Di antaranya Saudari Darlin Hadi. Bapa, saat ini berfirmanlah melalui bacaan renungan pagi yang hendak dibacakan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini Minggu 28 Februari 2021. Judulnya, Kita Tidak Akan Mengingini. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hukum yang terakhir mencela keinginan. Segala keinginan yang bersifat mementingkan diri, setiap kadar perasaan tidak puas, tiap-tiap perbuatan hendak beroleh keuntungan yang berlebihan, setiap usaha memuaskan hati dengan mementingkan diri yang bekerja untuk menguatkan dan memperkembang tabiat yang akan menghancurkan keserupaan dengan Kristus dalam manusia dan menutup pintu gerbang kota Allah terhadap manusia.
Apabila malaikat-malaikat datang hendak melayani orang-orang yang akan menjadi ahli waris keselamatan dan menyaksikan pertunjukan kekikiran, pertunjukan keinginan mencari keuntungan yang berlebih-lebihan dan mencari keuntungan sendiri atas kerugian orang lain, malaikat-malaikat itu pergi dengan duka cita. Tidak ada cara lain di mana Tuhan dapat dimuliakan dengan lebih baik dan kebenaran dihormati setinggi-tingginya daripada bagi orang-orang yang tidak beriman melihat bahwa kebenaran telah mengerjakan suatu pekerjaan yang besar dan baik atas hidup orang-orang yang secara alami tamak dan pelit. Kalau sekiranya dapat dilihat bahwa iman orang-orang yang begitu mempunyai suatu pengaruh yang membentuk tabiat mereka, mengubahkan mereka dari orang-orang yang sangat kikir, mementingkan diri sendiri, suka mencari laba yang berlebih-lebihan dan menggemari uang, menjadi orang-orang yang suka berbuat baik, yang mencari kesempatan-kesempatan untuk menggunakan kekayaan dalam usaha memberkati orang-orang yang perlu diberkati, yang melawat perempuan-perempuan janda dan anak yatim piatu dalam kesengsaraannya, dan yang menjaga dirinya suci dari dunia ini. Itulah kelak suatu bukti bahwa agama mereka itu tulen adanya. Barang siapa mengaku sedang menunggu dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhannya, seharusnyalah jangan mempermalukan pengakuan mereka oleh bersenda gurau dalam perdagangan dan bertahan untuk sen yang terakhir. Buah yang demikian tidak bertumbuh atas pohon umat Kristen. Hukum yang ke-10 memukul tepat pada akar segala dosa, melarang keinginan yang bersifat mementingkan diri, yang daripadanya terpancar perbuatan yang jahat. Orang yang di dalam penurutan kepada hukum Allah menahan diri dari menuruti keinginan, bahkan keinginan jahat terhadap kepunyaan orang lain, tidak akan bersalah tentang suatu perbuatan salah terhadap sesamanya. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi yang sudah mengingatkan kami agar kami dapat mengalahkan segala keinginan hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu sifat mementingkan diri sendiri. Begitu juga setiap kadar perasaan yang tidak puas, perbuatan yang hendak memperoleh keuntungan yang berlebihan dan mengutamakan pekerjaan sehingga melalaikan hubungan dengan-Mu. Tolong kami Bapa agar kami dimampukan untuk dapat mengubah cara hidup kami. Kami boleh memuliakan nama-Mu dengan berkat-berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Kami boleh dapat memuliakan nama-Mu dengan waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Bapa di surga, di sepanjang hari ini kami percaya berkat-berkat-Mu yang limpah akan tercurah bagi kami, terlebih berkat-berkat rohani. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.